Jadi kan ada apa namanya dua buah variabel. Dua variabel itu ada X sama Y dan diduga Y itu variabel respon yang dipengaruhi oleh X. Sudah jadi kan ini datanya. Datanya ada berapa? 36, terus kemudian dimodelkan. Pertama yang harus dilakukan itu adalah membuat skatternya. Supaya kita tahu modelnya itu linier apa enggak linier. Yang kita pelajari baru yang linier, ya, yang modelnya itu kalau digambar itu bentuknya seperti ini. Namanya adalah scatter plot atau diagram pencar. Terus kemudian kita mendapatkan garis regresinya, caranya ini adalah diagram pencarnya, contohnya scatter diagram. Kemudian kita membuat modelnya. Terakhir ketemu modelnya dengan cara yang rumus ini, ketemu modelnya adalah seperti ini. Modelnya adalah seperti ini. Sudah. Kemudian hitung-hitungannya, terus ketemu bahwasannya apa istilahnya nilai taksirannya itu di antara ini. Terus dicari confidence intervalnya, sudah nggak masalah ya ini ya. Terus yang ditanyakan Yusron tadi itu kita akan menggunakan ini. Yang ditanyakan apa ya Mas? Ini ya? Yang bawah waktu ngitung T itu yang menggunakan dua arah, hasilnya tuh belasan, Bu. Ya, dua arah. Waktu 0,9 kan itu kan dikurangi 1 untuk yang satu arah. Berarti T-nya nggak sama seperti ini? Enggak, Bu. Yang B itu yang itu yang tulisannya ada PR itu kan B10-nya kan kata ibunya kan dimasukkan 0. Itu saya namanya belasan. Ya apa-apa, coba ya kita coba ya. Kita coba ya. Jadi kita hari ini nanti kalau latihan berarti kita semua ini loh ya bawa kalkulator, ini ada apa namanya itu ada kertas supaya nanti kita latihan. Ini ya kita coba ya. Sudah kelihatan ya? Berarti kita akan apa namanya menghitung tetapi dengan ujinya itu adalah beta 1 beta 1-nya adalah sama dengan 0 atau tidak. Nanti kita hitung ya yang saya nanti naik turun ya. Jadi kan kalau pengujian pengujian itu kan kita selalu langkah-langkahnya kan 1 itu H0-nya. H0-nya itu kalau secara apa namanya itu beta 1 ini modelnya berarti nanti beta 0 sama beta 1 ya. Oke. Jadi beta 1 sama dengan kan beta 1 0. Tapi beta 1 0-nya itu sama dengan 0. Lalu yang kedua itu adalah H1-nya beta 1 tidak sama dengan beta 1 0. Atau kalau ditulis berarti kan ini saya ulang ya. Yang lazim dipakai itu kan 1 2 itu adalah H0 beta 1 sama dengan 0 karena sudah diminta seperti ini tadi sama H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Kemudian 3-nya kan tetapkan alfa. Alfanya 0,05 tidak apa-apa. Kemudian 4 statistik ujinya. Statistik ujinya itu kalau regresi itu sebetulnya hampir sama dengan perumusan yang min itu. Yang rumus yang min itu kan berarti kan menggunakan distribusi T, kemudian di sini adalah B1, rumus umumnya kan seolah-olah apa ya, central limit theorem itu, B1 dikurangin beta 1, 0, kemudian ini standar error dari B1. Ini rumusnya umum kan seperti ini. Jadi sama dengan, saya tulis di sini aja,
sama dengan, berarti kan B1 sekarang dikurangin 0, sekarang kita cari nih SE-nya itu kan harusnya rumusnya S per SXX. Nah, berarti kalau ini kan harusnya atasnya sudah sama nih, S per SXX kayak ini. XXX-nya kan sudah sama sama ini, yang di sini nih. Berarti kan sama seperti ini. Saya tulis dulu 3225 per 0,9 berarti silakan semuanya dipegang kalkulatornya, dihitung 0,903643 dikurangin 0 kan, terus dibagi berapa 3 berapa 2295 akar dari 4152,18. Berapa ini? Apakah sama dengan hasilnya Yusron? Saya ambil HP dulu sebentar. Silakan dihitung berapa? Iya, tempatnya. Sudah ketemu berapa? (18,03). Yang lain? Sama, Bu. 18 sekian. 18. Mas Yusron? Iya, Bu. Saya ketemu 18, tapi kok aneh ya, Bu, dapat angka segitu ya, Bu. Kenapa kok aneh? Menginterpretasikannya, Bu. Ya. Loh, ini nggak menginterpretasi 18, berapa 03? Iya. Iya, Bu. Ini kan teh hitung, Mas. Kan belum selesai. Jangan berhenti di sini. Jadi ini kan belum selesai. Jadi kalau setelah teh hitung kita cari wilayah kritik kan? Cari wilayah kritik. Wilayah kritiknya. Nah, sekarang nomor 5 nih wilayah kritiknya. Wilayah kritiknya gimana? Itu sama saja sebetulnya dengan ini. Cari ini distribusi T dengan derajat bebas yang n-2, jadi berapa? Kita cari, kita pakai alfanya berapa? Ini kemarin pakai alfa berapa? Alfa 5% aja ya. Jadi wilayah kritiknya itu pakai 5%. Jadi namanya T-tabel. T-tabel. Justru gini Mas, justru semakin besar ini semakin bagus. Ini yang atas tadi kan dicek 1 apa tidak. Kalau sekarang dicek 0 apa tidak gitu kan. 0 kalau 1 itu kan lebih besar. Ini tidak ada masalah. Jangan merasa aneh ininya. T-tabelnya itu adalah T dengan derajat bebas min 2 kita ambil 0,05. N-nya 36 ya kemarin ya. T 34,0,05. Berapa di tabel? Maaf, Bu. N-nya 33. Oh, 33. Berarti, jadi saya kurang ya. N-nya sama dengan 33. Berarti 31. Berapa? 1,684. 1,684. Iya, Bu. 1,684. Iya, Bu.
Tapi kalau wilayah kritiknya itu menggunakan 2 arah, berarti kan ininya adalah plus minus. Berarti daerah kritiknya itu karena ini simetris, maka wilayah kritiknya itu adalah plus minus ini. Plus minus, jadi minus 1,684 sama 1,684. Nah, jadi si ini berapa? 18,04 ya. Berarti dia di sini. Kan nih di sini. T hitungnya itu adalah 18,03. Berarti apa? H0-nya ditolak. Kalau ditolak berarti apa kesimpulannya, interpretasinya, bahwasanya ini masalah apa itu, saya nggak usah kembali lagi ya, X-nya itu signifikan berpengaruh terhadap Y. Itu Mas Yusron. Nanti sambil itu saya tak nyoba masukin ke, kamu sudah masukin ke Minitab atau SPSS enggak? Kalau yang ini belum, Bu. Belum ya, oke. Nanti kita coba ya. Ini sambil nanti saya kasih tunggu waktu. Gitu Mas. Jadi jangan khawatir dengan hitungan selama benar ngitungnya. Dan langkah-langkahnya itu adalah pas. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu ingin bertanya. Ya. Ini kan 2 arah, berarti sama kayak ANOVA kemarin juga Bu, nggak dibagi 2 untuk alfanya? Oh iya, sorry, betul Mbak. Ini kan kalau dibagi 2. Enggak, kalau ini dibagi 2 nih Mbak, karena ada yang satu arah. Kalau ini bisa satu arah. Ini. Berapa kalau 0,025? Atau gini aja, alfanya supaya mudah ini saya ganti 10 ya. Nah, kan nggak ganti. Nah, lebih enak gitu. Dibagi 2 harusnya. Kalau ini ada yang satu bisa satu arah ini. Kalau ANOVA nggak bisa. Kalau yang nggak ada satu arahnya, nggak ada 2 arahnya itu tidak bisa dibuat seperti ini. Tidak bisa dibuat seperti ini. Kalau yang satunya kan minimal ada 1 gitu. Kalau ini kan bisa. Kalau disegresi bisa. Ini bisa lebih kecil 0, bisa lebih besar 0. Gitu ya Mbak? Iya Bu. Ya. Ada lagi? Yang kuis kemarin itu sudah dibahas apa belum ya? Saya sampai lupa. Halo? Belum. Belum ya, oke. Sudah tidak ada lagi yang dari materi? Kalau tidak dari materi, kita coba yang dari kuis ya. Dari kuis. Oke, saya buat memanjang supaya nanti jawabannya bisa lebih mudah ya. Di soal tersebut itu sebetulnya soalnya kan confident interval untuk 2 populasi ya. Jadi selang kepercayaan untuk 2 populasi yang yang untuk tanggal 23 Desember itu. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi sekarang kalau nangkep ini, kalau kebetulan kan soalnya saya buat A sama B, tapi kalian hanya mengerjakan satu soal di antaranya kan, mungkin dapat yang 80%, mungkin dapat yang 90%. Kita ambil saja yang 80% ya, yang nanti berarti yang 90% kan tinggal dibaca sama. Oke, kalau dibaca ini kebetulan sudah ada konstruksikan 80% confident interval untuk mu A dikurangin mu B. Berarti sebetulnya ini soalnya kan sudah tinggal ambil rumus yang menggunakan kalau secara singkat kan harus jawabannya ini kan solusinya. Berarti kan kita langsung ini adalah 80% confident interval untuk mu A
dikurangi mu B. Persoalannya kan ini. Tinggal yang diketahui sekarang, ditulis dulu. Nah, ditulis dulu, diketahui. Diketahui apa? Ini ada apa nih? Pakai notasi aja kalau nulisi. Nulisi. Ini N-nya jadi NA, NB. Berarti kalau mau nulis, mau diginikan juga boleh. Ini A, N, B, terus kemudian ini. NA sama dengan berapa? NB sama dengan berapa? 100-100 berarti ya. Terus, rata-rata standar deviasi dihasilkan sebagai berikut. Yang A berarti X bar A sama dengan 20,7. Kemudian X kuadrat B sama dengan 18,5. Lalu standar deviasinya XA berapa? 6,3. SB-nya sama dengan 5,8. Nah, sekarang tinggal cari rumus ini. Rumusnya confident interval. Nah, silahkan ditulis dulu rumusnya itu sehingga kita kan dengan mudah gitu. Rumus ini nanti saya hanya menuliskan rumusnya ya. Kalau hasilnya nanti coba dicocokkan sendiri. Dicocokkan sendiri berarti kan ini rumusnya kan bahwasanya cara menulis yang mudah itu kan X bar A dikurangi X bar B itu sama dengan apa? Plus minus Z alfa per 2. Kemudian karena di sini sama-sama diketahui dan N-nya cukup besar, kita pakai yang mana? Pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini aja. S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Nah, sekarang kita lihat ini ada. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ya kita tinggal sesuaikan. Oh ini berarti bukan S1, ini SA, ini SB, ini NA, ini NB. Nah, ini NA-nya berapa? Oh sama-sama 100. Udah ketemu. Nah ini tinggal dicari. Z alfa saya tulis di sini. Diketahui alfanya adalah 20%. Berarti kalau di sini pakai yang separuh apa 1. Z alfa per 2 kan sudah jelas ya. Berarti kan Z 0,01. Berapa? Coba dicek. Supaya tidak salah. Berapa? Apakah 1,96? Z 0,01. Lihat di tabel distribusi normal. Saya sudah ketemu nih. Nol 0,5040. Masa 0, coba yang lain? 1,28. 1,28. Z-nya 0,01 loh ya. Coba dicek. (2,3) 2,3 saja persis? 2,32. Nah, yang betul 2,33. Yang lain, ayo harus bisa loh nyarinya. Jadi kalau begitu kan ini 2,33 dimasukkan. Kan ini 2,33. Kemudian ini dimasukkan yang lain. Berarti kan ini 6,3 dikuadratkan dibagi 100. Kemudian di sini 5,8 dikuadratkan dibagi 100.
Kemudian di sini berapa tadi ini 20,7 dikurangi 18,5. Berarti sudah tinggal dihitung saja. Berarti ini plus minus ini nanti hasilnya. Tinggal dihitung. Yang penting bisa memahami ini permasalahan apa. Soal ini tuh kalau misalnya seperti ini bisa saya teruskan. Misalnya ini kan dicari confidence intervalnya. Saya bisa menambahkan saja soal misalnya ujilah ya apakah kedua rata-rata populasi A sama B itu beda atau tidak. Tinggal diuji. Ini kan bisa diteruskan. Kalau menguji bagaimana? Menguji dua populasi berarti sekarang. Menguji dua populasi ya berarti pakai distribusi apa? Yang ini dulu deh, ini dulu ada pertanyaan apa tidak? Kalau yang B silahkan dicoba sendiri, yang berbeda kan cuma Z-nya saja. Yang berbeda kan cuma Z alfa per 2-nya saja. Berarti nanti ini pakainya Z alfa per 2 yang 5%. Ada pertanyaan? Yang lain tolong kalau misalnya tidak tahu harus segera menanyakan. Berarti ini 95% confidence intervalnya tinggal diinterpretasikan nanti. Ya, jadi ini dilanjutkan. Misalnya ini saya lanjutkan ya, soalnya ini saya lanjutkan. Dari soal, ya. Ini sudah soal yang kedua sebenarnya. Ternyata kalau kecil malah sedikit tempatnya. Saya tadi berpikir kalau saya potretkan bisa lebih besar. Misal, jadi nanti hasilnya itu saya sudah ada kata kuncinya. Oh belum ya, saya juga belum. Bentar ya sebentar. Sebentar. Ya, mohon maaf. Jadi kalau di tadi, mana tadi? Nah tadi kan ya ini kan jadi kan kalau mau di hasilnya akhir ya ini dikerjakan berapa nih 20,7 dikurangi 18,5 itu berapa? 2,2 ya. Jadi hasilnya 2,2 plus ya pakai kurung nggak apa-apa. Plus minus nilainya berapa tadi 2,33. Terus unsurnya dicari ini sebabnya belum saya tarik ininya. Oh, sudah 0,8563. Nah, ini berapa dihitung? Berarti kan 2,2 plus minus ini hasilnya ini. Nah, tinggal diinterpretasikan. Jadi selisih umur menikah tadi itu adalah seperti ini. Nah,
Kalau nanti itu sebetulnya coba dihitung dulu, dibantu ngitungkan 2,33 kali ini dihitungkan berapa supaya kita bisa memanfaatkan 2,33 kali 0,8563. 1,99. 1,99. 1,991. Ya. Berarti kalau dihitung lagi kan nggak ada yang minus ya. Jadi 2,2 dikurangin 1,99 sama dengan 0,21 sampai dengan 2,2 ditambah 1,99. 4,1. Nah, gini kan? Nah, hasil akhirnya ini. Jadi berarti interpretasinya kan selisihnya itu adalah sekian. Jadi 95% confident interval untuk mu A dikurangin mu B adalah 0,21 sampai 4,19. Nah, ini tuh sebetulnya punya manfaat ya. Kalau misalnya kita itu ingin menguji katakanlah apakah H0 mu A sama dengan mu B ya. Kemudian H1 mu A tidak sama dengan mu B, ini kita bisa memanfaatkan confident interval ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah apabila confident interval itu memuat 0, apabila confident interval itu memuat 0 itu dalam arti sebenarnya memuat angka 0, maka H0-nya diterima. Nah, ini kan tidak memuat 0. Nah, plus minus ini kan bisa menyebabkan sininya minus. Kalau dia sininya minus berarti kan pasti memuat 0. Maka kalau confident interval ini memuat 0, dia itu sebetulnya yang terjadi adalah H0 ini. Itu adalah keistimewaan hubungan confident interval dengan pengujian gitu. Dengan pengujian. Tapi sebetulnya misalnya kita mau melanjutkan soal tersebut, apakah H0-nya ataukah misalnya katakanlah pertanyaan berikutnya itu ditanyakan, ini kan otomatis sudah bisa ya. Kalau begitu dalam contoh ini H0-nya ditolak atau diterima? Kalau dia tidak memuat 0. Karena tidak memuat 0 berarti apa? Karena tidak ditolak. Ya. Karena tidak memuat 0, maka H0 ditolak. Ini kan berarti kita tidak melakukan prosedur pengujian, tapi sebetulnya kita bisa menyimpulkan. Padahal kita bisa saja, kalau soalnya itu dilanjutkan, kemudian kita menguji secara yang istilahnya secara pengujian kita biasa, pengujian yang prosedural, kita coba aja. Ini kan waktunya bukan sesuatu yang sifatnya, ini kan pengetahuan ya. Dicoba aja kita lakukan pengujian. Kalau kita menguji yang tadi. Jadi ini tadi kita dengan konsep. Kenapa kok kalau memuat H0-nya diterima? Kan ini sebetulnya alasannya mudah sekali. Jadi kenapa? Kok bisa Bu? Dari mana konsepnya itu? Nah konsepnya ini kan confident interval ini kan dianggap suatu hipotesis yang H0-nya itu benar. Nah kalau H0-nya benar itu kan mu A dikurangin mu B. Kalau mu B-nya saya pindah ke sini kan sama dengan 0. Berarti kan artinya seolah-olah mu A selisih antara mu A min mu B itu dihipotesiskan 0 atau tidak 0. Nah, kalau 0 berarti confident intervalnya itu pasti memuat 0. Karena dia tidak memuat 0 berarti ya ditolak gitu. Tapi kalau misalnya
lakukan pengujian gitu. Lakukan pengujian untuk tadi H1-nya itu H0-nya itu mu A sama dengan mu B enggak gitu. Terus kemudian H1-nya mu A tidak sama dengan mu B. Nah, ini lakukan seperti itu hasilnya konsisten nggak ya? Gitu. Harusnya kan konsisten. Jadi alfanya pakai berapa? 10% ya? Oh ya, 20%. 20%. Alfanya 20%. Alfanya 20%, tapi nanti ini pakainya ini ya, 20% karena apa? Dua arah nanti harus dibagi dua. Statistik ujinya apa? Statistik ujinya kalau pakai mu A mu B apa? N-nya besar, berarti pakai apa nih? Z sama dengan X1 bar dikurang X2 bar. XA ya, dipakai substitusinya sama, kemudian dibagi. Bu, ada dikurang di nolnya, Bu. Dikurang karena dikurang 0 gitu kan nggak usah ditulis karena ini 0. Oh, dibagi akar. Akar sama seperti yang tadi kan? S1 sama, Bu. Kan ini lah. Kan ini lah? Iya, Bu. Nah, ini dihitung. Ini masuk-masukan tadi. Tadi berapa tadi? 20,7 dikurangi berapa? 18,5. Silakan dihitung. Ini tadi kayaknya udah dihitung, jadi sebetulnya enak kalau sudah dihitung gitu. 6,3 kuadrat dibagi 100 plus 5,8 ya tadi ya. 5,8 kuadrat per 100. Nah, dihitung nih berapa. Yang atas tadi 2,2, yang bawah tadi 1,99. Enggak, kan itu tadi sudah dikalikan. Yang sebelum dikalikan 0,8 0,8653 ya. 0,8563. 0,8 berapa tadi? 0,8563. Nah, jadi hasilnya 2,2 dibagi itu 2,569 ya. Betul, Bu. Iya, Bu. Ya, terus sekarang tinggal wilayah kritik. Nah, perhatikan wilayah kritiknya. Wilayah kritiknya adalah pakai apa ini? Z kan? Berarti kan pakai Z alfa per 2. Berarti berapa? Tadi kan 20% berarti 0,01. Nah, berapa tadi? 2,33. 2,33. 2,33 ya tadi ya. Betul ya? Iya, Bu. 2,33. Nah, sekarang kan ini kan kalau dia itu di atas 2,33 tolak H0. Nah, berarti padahal Z hitungnya itu adalah 2,569. Berarti dia kan di sini. Z hitungnya. Berarti keputusannya apa? Tolak H0 gitu. Sama kan di sini? Tolak H0. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau dari confidence interval itu sangat diperbolehkan dengan cara singkat seperti tadi karena konsepnya memang ada. Tapi kalau kalian mau melakukan seperti ini ya hitung dengan prosedural H0, H1 kayak itu juga boleh-boleh saja gitu. Ya, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan?
Tolong dibantu dijawab, kalau tidak sampaikan tidak. Belum ada. Oke, baik. Kalau begitu kita pindah ke yang soal yang nomor berikutnya. Waktu mengerjakan itu kan nggak diinikan. Nih sekarang pahami dulu permasalahannya. Mata kuliah pengantar metode statistika diajarkan pada kelas konvensional A dan konvensional B. Berarti cara kita membaca itu adalah cara kita melakukan statistical thinking. Statistical thinking itu adalah berpikir statistik. Ya. Berpikir statistik itu adalah ini masalah apa? Coret-coret tidak apa? Oh berarti ada A sama B gitu. Terus yang B, yang A itu yang konvensional, boleh dituliskan gitu, yang konvensional. Terus yang ini yang non konvensional. Terus dari kelas konvensional diambil 50 mahasiswa, berarti di sini ambil langsung notasinya. Biasakan seperti ini, dengan rata-rata PMS-nya itu adalah 76, berarti rata-ratanya kan XA-nya sama dengan 76, simpangan bakunya adalah 6. Sedangkan di sini diambilnya NB-nya 76, kemudian rata-ratanya berapa tuh 82, SB-nya sama dengan 8. Dia juga sama nih. 96% berapakah 96 confidence interval untuk mu A. Sekarang mu B, perhatikan mu B dikurangin mu A. Nah, sekarang rumusnya gimana? Sama atau tidak dengan yang tadi? Sama, Bu. Sama ini. Sama, karena apa? Karena kan N-nya cukup besar ya. Ya, N-nya cukup besar, berarti rumusnya sama, tidak perlu pakai S-pool seperti itu. Gitu. Ya, tidak pakai S gabungan itu, ngitung ininya masih sama gitu. Jadi karena apa? Karena hanya kalau sekarang dengan nilai-nilai yang seperti ini, jadi rumusnya sama persis nih. Rumusnya berarti kan X, tapi hati-hati ini sebetulnya cuma mau begini aja kok. Nah, ini cuma mau ngomong begini aja. Nah, ini. Jadi ini supaya kita tuh harus hati-hati karena pertanyaannya kan seperti ini. Mu B dikurangin mu A, walaupun nanti plus minusnya sama, tetapi kita ingin melihat kenapa kapan kita menggunakan mu A min mu B min mu A. Sebetulnya kita itu ingin ini kan pinginnya positif atau negatif gitu. Kalau nanti mu A min mu B kan berarti ini seolah-olah kan hasilnya kan negatif. Jadi kan karena kita itu paham bahwasannya ini metode konvensional, itu non konvensional, biasanya itu kalau dalam suatu hipotesis yang baru itu dianggap lebih bagus, maka kita biar pingin positif gitu aja. Berarti ini rumusnya sama. Oke. Alfanya 96. Oh, berarti kalau alfanya 96 berarti nanti menggunakan yang berapa nih? Coba dicek aja sekarang kalau supaya latihan ya 96 itu kan berarti alfanya 4%. Sama-sama kita lihat ya. Berarti kalau begitu Z-nya 0,02. Nah, biar latihan lihat. Sama saya juga ngelihat. Saya kemarin memang sengaja saya banyakkan variasinya. Berapa? Saya tunjuk ya, Abima. Halo Abima. Iya, Bu. Berapa? Saya nemunya min 2,05. 0,5, betul. Ya. 0,2 ya, kalau yang ada yang lengkap itu kan ini plus minus ya, plus minus karena nanti ini min 2,054 ya.
Kalau di tempat saya ada ininya 4-nya. Oke ya. Tinggal plung-plung ya, masukin plung-plung semua. Tinggal keterampilan menghitung. Ada pertanyaan di sini? Ya. Ya. Putri mau tanya? Tidak ada? Kalau misalnya kesulitan, kamu tanya di chat ya. Atau tanya di WAG. Saya ini buka HP sambil buka kalkulator sebabnya. Tanya di WAG boleh. Kalau kesulitan internetnya. Tapi khusus nanti kalau ujian-ujian usahakan ya nanti kalian punya internetnya dispesialkan. Cari lokasi yang supaya kalian tidak stres sendiri. Oke, nomor berapa ini? Soal nomor 3 ini kok nggak ada nomor soalnya ya? Saya coba ceknya. Ini tuh saya nyoba potret tapi kok malah kurang nyaman. Apa? Maksudnya biar panjang kayak papan tulis. Oke. Nih sekarang saya ingin dapat jawaban. Oh ini soalnya sudah jelas di sini ya. Buat selang kepercayaan bagi sigma laki-laki, sigma perempuan. Jadi kan seolah-olah di sini itu nanti soalannya apa ini? Cari confidence interval untuk apa namanya itu sigma 1, sigma 2 kan gitu. Nah, ini kan artinya rumusnya nanti kita fokus ke sini. Kalau dulu kayak gitu sigma 1 2 itu berarti nanti pasti distribusinya F. Jadi sudah kepala kita itu kita mindsetnya kita dorong ke sana. Tinggal kita cari yang diketahui. Karena memang 2 populasi ya kemarin kan jadi semuanya pasti di 2 populasi kan ini. Solusinya apa ini? Tes wawancara berarti laki-laki dan perempuan. Tulis saja gini laki-laki, perempuan. Terus pelamarnya 25 laki-laki. Berarti mau apa? Mau N laki-laki gini boleh N laki-laki 25. Rata-ratanya laki-laki itu adalah 78. Kemudian simpangan bakunya yang laki-laki sama dengan 7. Kemudian N perempuannya yang laki-laki 82. Berbalik ya. Iya, Di atas ke perempuan. Oh ini yang perempuan ya. Berarti saya ganti aja ya. Ini yang perempuan. Daripada ganti yang banyak laki-laki. Dan laki-lakinya adalah N perempuan. Ini P ya berarti ya. Betul ya. Ini P, ini P, ini P. Sekarang N-nya N laki-laki berarti di NL-nya berapa? 16. Yang perempuan 16. Oh, ini perempuannya 16 ya. Oh, tadi sudah benar. Oke. Ini 25, terus X bar-nya laki-laki 82, S-nya laki-laki 8. Sekarang tinggal cari rumusnya dulu. Kan gitu, cari rumusnya. Rumusnya seperti apa? Itu penting banget untuk mendapatkan rumusnya yang ini gitu. Nah, khusus untuk apa namanya itu soal yang ini kan berarti kan 2 buah ini ya, 2 buah varian ya. Rumusnya kita cari dulu. Bentar. Saya akan nyari rumusnya dulu. Tidak usah dihafalkan, ya. Tidak usah dihafalkan karena kan takutnya itu biasanya kita kalau di sekolah pun open rumus open rumus disuruh bikin rumusnya. Tapi kan kalau yang sekarang karena dikerjakan di rumah ya udah rumusnya sekalian sendiri yang menyiapkan.
Berarti kalau kita tuliskan kan gini rumusnya dulu ya. S1 kuadrat, S2 kuadrat, kemudian seper dari F alfa per 2, V1, V2, kemudian sigma 1 kuadrat. Ini pakai yang sigma 2 kuadrat, padahal yang ditanyakan kan nanti ini tinggal di akar. Jadi S1 kuadrat, S2 kuadrat, dikalikan F alfa per 2, V2, V1. Saya sarankan teman-teman membuat kumpulan rumusnya. Dikumpul yang rapi di kertas untuk tidak memperlama cari-cari. Saya pun di sini tuh karena sudah punya lama gitu ya sudah saya tulis di catatan. Coba sekarang perhatikan mana yang unsur yang belum diketahui dari yang sudah ada di dalam soal. Alfanya, Bu. Oh, alfanya. Alfanya berapa? Oh, di sini nggak ada alfanya. Alfanya kita buat berapa? Yang apa namanya itu kalau misalnya selang kepercayaannya saya buat ini kalau di F itu sendiri-sendiri ya. Maksudnya ini tergantung dari ininya yang ada aja ya. 98% saja. Kalau 98% berarti kan alfanya berarti 2% kan? Sama dengan 0,02. Yang lainnya diketahui lagi? Ini S1 ada, S2 ada. Oh, semuanya ada kan? Berarti kalau ada semua, lalu N itu untuk apa nanti gunanya? Nyari FV. Nyari V, Bu. V-nya, untuk derajat bebasnya. Sekarang berarti kita akan khusus untuk ini, ya nanti kalau masuk-masukannya, kita coba cari dulu F dari 0,02 dibagi 2, berarti berapa? 0,01 kan? Sebentar, saya ada telepon sebentar. (0,01) derajat bebasnya berapa? V1-nya? 6. 24. 24, maaf. 24. Sekarang gini, kita harus melihat ini dulu. Kita mau membaginya gimana? Kalau di sini kan S1 per S2, karena ini kan tergantung. Sekarang kita mau lihat sigma laki-laki per sigma perempuan. Sigma laki-laki berarti kan di sini harusnya apa? Sigma laki-lakinya sebagai S1 loh ya. Terus kemudian yang sigma 2-nya adalah yang perempuan. Berarti kalau begitu nanti caranya menghitung untuk S1 per S2-nya itu adalah apa namanya ini 8 kuadrat dibagi menjadi 49 ya. 49 berarti untuk yang V1-nya itu adalah V1 yang di sini. Yang di laki-laki. Berarti ini berapa? 24, satunya tadi 16 ya, 15. Berapa di tabel normal? Tabel F, sorry. 3,29. Ya, 3,29. Ini baru yang satu kan? Yang satunya saya tuliskan di sini ya supaya satu. Lanjut ke sini. Lanjut ke sini, kita mau mencari F dari 0,01 terus P2 V1 berarti berapa? 15,24. Berapa temunya? 2,89. 2,89. Berarti semua unsur sudah ada. Kalau semua unsur sudah ada, tinggal masukkan plum. Seperti itu. Ini pun juga bisa dilanjutkan dengan menguji nanti. Ya, bisa dilanjutkan dengan menguji, tapi ini tidak ada kayak ketentuan tadi. Ketentuan yang ada tadi itu hanya pada uji rata-rata. Tapi kalau rasio ini kita tidak bisa. Kenapa? Karena ini tidak simetris. Ya, tidak simetris. Hasil akhirnya kalau di hitung-hitungan itu bisa sudah terlanjur di bawah. Nanti dilanjutkan ya. Dilanjutkan tinggal masukkan ke sini.
Ada pertanyaan di sini? Belum ada, Bu. Belum? Ya, kalau mau harus menyiapkan tempat, saya pikir bisa tempatnya itu cukup. Ternyata tidak cukup. Panjang pun tidak cukup. Oh, berarti mulai makan pandemi loh. Kalau dimasukkan, kalau dilanjutkan tadi berarti 64/49, tapi hati-hati ya, tadi kan karena mencari ini kan masih rumus yang sigma 1 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Jadi nanti harus diakarkan. 64/49 dikalikan 2,89. Di sini hasil akhirnya nah, sekarang dilanjutkan lagi ini tapi nanti disesuaikan laki-laki ya. Ini diakar. Akarnya dari ini dihitung. Akarnya berapa? Di sini akarnya 0,630 1,943. Ini adalah hasil akhir. Yaitu adalah 98% confidence interval untuk sigma 1, sigma 2, di mana sigma 1-nya itu adalah sigma laki-laki dan sigma 2-nya adalah sigma perempuan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Itu yang atas itu 0,397 kurang dari itu, terus yang bawahnya kok jadi 0,630 tadi, prosesnya bagaimana, Bu? Masih kurang paham. Di akar, Mbak. Ini kan karena ini kan satu kuadrat sekarang menjadi sigma 1 saja, sigma 2. Jadi kalau di akar kan jadi sigma 1, 2. Kalau sininya di akar, sininya juga di akar, sininya juga di akar. Coba dicari akar dari 0,397. Betul atau tidak? Kan pertanyaannya tadi kan bukan ditanyain sigma antar varian, tapi antar simpangan bakunya. Berarti harus menuliskannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Iya, Bu, benar. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita ke soal 4. Soal 4 ini, apa ciri-cirinya? Suatu penelitian dilakukan pretest. Nah, kalau ada pretest dan posttest berarti apa? Yang di, Bu. Berpasangan. Nah, jadi kan berpasangan. Kalau berpasangan sebetulnya kan seolah-olah dia itu adalah satu sampel, yaitu ya dicari selisihnya aja gitu. Kalau kita sudah seperti tadi, kita tinggal
Mana ini? Jadi kalau ini, sorry. Kalau begitu, ini tinggal dicari ininya. Dicari selisihnya. Misalnya selisihnya di sini, kan pretest dikurangi post-test. Jadi kalau begitu, ini skor yang pretestnya, ini skor yang post-testnya. Bagi rata-rata pretest dikurangi post-testnya. Ini penting untuk mengatakan apa namanya itu pretest dan post-test itu supaya kita itu nanti sesuai soalnya. Berarti kalau misalnya kita katakanlah pretest post-test kan berarti ini dikurangi ini kan. Kalau kita dimintanya nanti post-test dikurangi pretest ya tinggal di apa namanya di ini yang dikurangin ini. Berarti ini kita kurangkan. Biasanya istilahnya pakai D itu kan distance-nya. Distance-nya berapa? 88 kurangin 3, 83 berapa? 5. Terus minus 6. 1. Minus 8. Minus 2. Itu tumpuk, sorry. Minus plus berapa? 5, Bu. 5. Minus Minus 2. 12 ya. Ya, Bu. Plus minus 2. Minus plus Plus 8, Bu. 76 kurangi 81. Minus 5, Bu. Minus 5. Sudah gitu. Jadi kita bergeraknya pakai ini. Nah, kalau sudah seperti kayak gitu, karena tentukan 98% confident interval-nya, yang paling dicari adalah nanti, yang belum dicari adalah apa? S kuadrat dari difference-nya ini. Nah, S kuadrat dari difference-nya itu pakai rumus yang biasa saja. Kan ini satu sampel jadinya. Satu kalau dari sisi apa namanya tuh? Dari sisi rumusnya coba kita cari ya, karena 80% confident interval, kita cari rumusnya, yaitu D-bar-nya plus minus dari, karena biasanya itu kecil, maka menggunakan distribusi samplingnya itu T, kemudian sama ini SD per akar dari N. Rumusnya rumus yang kayak satu populasi. Berarti yang belum tahu adalah ini. Harus cari ini dulu, karena kalau diakarkan nanti bisa menjadi simpangan baku atau standar deviasi dari difference-nya. N-nya tahu 10, sama mencari ini. Sama cari rata-ratanya ini. Rata-ratanya dari D ini. Rata-rata D-nya ini. Untuk mencari sigma atau S variansnya dari D itu, supaya rumus kalkulatoriknya biasanya digunakan yang pakai unsur-unsur dari kalkulator itu kan sigma dari N sigma DI kuadrat, kemudian dikurangi sigma DI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Nah, nanti silakan kalau mau ngitung-hitungan di mana itu, di Excel gitu, di Excel, karena ini butuh DI kuadrat, kamu boleh nuliskan di sini DI kuadrat. Ya, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ketika di sigma, maka sudah ketemu. Kalau sigma DI, berarti kan ini dijumlah, didapatkan kemudian DI-nya. Ini hitung-hitungannya juga ada dari salah satu buku, ini saya ambil, tapi memang angkanya saya ubah, diacak gitu ya. 10 nanti boleh dicocokkan, 392 dikurangi minus 16 dikuadratkan dibagi 10 kali 9 sama dengan 40,7. Nah, sekarang SD-nya berapa jadinya? Diakarkan.
Di akar itu ketemu 6,38. Nah, jadi ini SD kuadrat, ini diakarkan jadi seperti ini. Berarti tinggal mencari T. T-nya berapa tadi? 0,02, 0,2, apa? 0, alfanya kan karena 98 kan berarti 0,02 karena T alfa per 2 dari 0,1 dengan derajat bebasnya berapa di sini? N-1. Ini di sini derajat bebasnya itu N-1. Berarti 9. Silakan dicari di tabel distribusi T dengan 0,01 ininya 9, derajat bebasnya 9. Ketemunya berapa? $2,821. 2,821. Nah, berarti seluruh unsur sudah ada kan? Seluruh unsur sudah ada. Oh, D rata-ratanya berapa? D rata-ratanya. Dicari dulu. D rata-ratanya. D rata-ratanya di jumlah itu ternyata minus 1,6. Minus 1,6. Berarti seluruh ini min 1,6 ditambah plus minus 2,821 dikalikan standar deviasinya 6,38 akar dari 10. Kalau dicari hasil akhirnya adalah istilahnya biasanya pakai mu D itu akan di antara min 7,29. Nah, ini nanti bisa dipakai 4,09. 4,09. Nah, ini bisa dipakai untuk ini. Pertanyaan saya, apakah kalau saya ingin menguji apakah antara skor pretest sama post-test ini beda atau tidak secara statistik? Kalau ingin saya uji, apakah hasil skornya pretest sama post-test ini sama atau tidak? Seperti yang konsep tadi? Sama, Bu. Hah? Sama atau tidak? Sama atau berbeda? Sama, Bu. Ada nolnya. Iya, karena memuat 0 gitu. Karena confident interval ini memuat 0, maka sebetulnya rata-ratanya skor pretest sama skor post-test itu sama. Kalau kita uji, misalnya kita uji, ya, ini saya keluarkan dulu lagi. Silakan diuji, misalnya ini mau diuji. Nanti dicoba di rumah ya. Ini kan tadi hasilnya tadi kan ini. Nanti dicoba untuk latihan belajar. Hasilnya tadi kan 98% confident interval untuk kan mu D itu kan sebetulnya mu pretest dikurangi mu post-test gitu. Atau di sini kan tadi mu D difference-nya. Itu ketemu hasil akhirnya tadi min 7,29 mu D kecil 409. Berarti ini kan memuat 0. Memuat 0. Berarti H0-nya diterima kalau kita menguji gitu ya. Memuat 0 itu antara mu pretest
itu sama dengan mu post test. Nah, kalau diuji bagaimana? Kalau diuji ya silakan pakai 1 H0-nya mu pretest dikurangi mu post test sama dengan 0, 2 H1-nya mu pretest dikurangi mu post test tidak sama dengan 0. Mau ditulis yang simple juga boleh. H0-nya mu pre sama dengan mu post. H1-nya mu pre tidak sama mu post. Nah, ini dilanjutkan. 3-nya nanti alfanya tadi ambilnya 0,02. Nanti cari statistik ujinya sampai disimpulkan. Harusnya adalah H0-nya diterima atau gagal tolak H0. Ya, ini silahkan dilanjutkan ya. Artinya soal itu bisa saja berlanjut ya antara confident interval dengan pengujian. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, soal nomor 5 itu dibikin 2, tapi sebetulnya sama, versinya sama. Hanya ini supaya di random ini 400, ini 800, kemudian ini 460, saya kalikan 2, tapi nanti hasilnya sama. Kita kerjakan saja yang ini. Kalau misalnya saya tanya ya, soal nomor 5 itu masalah min, 2 min, masalah 2 varians, atau masalah 2 proporsi? Apa? Proporsi, bukan, Bu? Dua proporsi. Jadi cara berpikir kita, oh ini 2 proporsi. Maka rumus yang disiapkan adalah yang untuk 2 proporsi. Ya, 2 proporsi. Jadi nanti latihan soalnya saya akan coba seperti itu, nanti kalian menghitung. Hitung sendiri. Kalau ini kan kuisnya kemarin ya. Ya, jadi kalau begitu kita sudah 2 proporsi, tinggal kita tulis yang diketahui. Yang diketahui sama seperti tadi. Sama yang seperti tadi kita coba telaah. Oh berarti ini ada wilayah A dan B. Wilayah A dan B. Umumnya kan cuma begitu aja. NA berapa? NA-nya diambil sampel random 400 dari wilayah A. Berarti kan ini NA-nya 400. Kemudian yang NB-nya 500. Kemudian dari wilayah A ternyata 230 yang miskin itu kita boleh notasinya biasanya pakai notasi X atau pakai notasi A boleh. XA-nya sama dengan 230. 230 sedangkan XB-nya adalah 200, yang miskin 200 gitu. Tinggal kemudian kita menelaah seperti itu. Terus di sini yang ditanyakan apa? Tentukan 95% confident untuk selisih proporsi. Ya, kembali lagi kita cari rumusnya. Rumusnya kita pakai antara apa ini? Kedua selisih proporsi. Kalau selisih itu masih bebas. Mau kalau selisih pokoknya selisih. Kalau gitu kalau selisih kita tuliskan misalnya katakan PA min PB. Ya, kalau mau ada yang menulis pakai di topi ini juga boleh. Tapi kalau saya senang lebih menulis huruf kecil biar nggak ada 2 karakter. Karena ini cukup besar, pasti distribusinya normal. Terus kemudian apa namanya itu standar errornya ini atau standarnya ini apa? Standar errornya dari P1 min 2 kita gunakan rumus yang ini apa namanya PA dari PA dikurangin P-nya P kecil ya, kalau saya sudah nulis PI 1 min PA, atau kalau mau nulis pakai apa itu, Q juga boleh. Dibagi ini rumusnya kan hampir sama seperti yang S1 kuadrat, tapi karena S1-nya binomial, maka ini dituliskan seperti ini. Pakai yang ini. PB 1 min PB. Boleh dituliskan ini Q.
Sekarang kita coba perhatikan apa yang dimaksud PA. Yang dimaksud PA dari yang diketahui ini, PA itu adalah sama dengan 230 ya, 230 per 400. Sedangkan PB-nya itu adalah 200 per 500. Sekarang apa yang tidak ada yang di sini? Oh, tinggal Z alfa per 2. Z alfa per 2-nya 95%, berarti 0,025, nggak usah dicari di tabel, harus hafal kalau sudah kayak gini, 1,96. Kalau yang ini nggak usah dilihat di tabel. Sebetulnya kalau yang 5%, 10% juga nggak usah dilihat di tabel. Perhatikan di sini, oh ini ada, ini sudah bisa dicari, ini ada, ini 1 min PA, berarti nanti dikurangin, ini dikurangin, sudah ketemu. Berarti seluruh unsur yang dicari itu sudah akan ketemu. Kalau dihitung di sini adalah 0,575, di sini adalah 0,4. Berarti sudah pasti ketemu nilainya. Teruskan ya nanti ya. Silahkan diteruskan. Ada pertanyaan? Nah, ini termasuk soal tadi kan langsung pengujian juga. Materi yang untuk 2 populasi ini juga termasuk soal yang dimasukkan dalam ujian, artinya dimasuk di dalam EAS. Hanya saja begini, soal itu kan nggak mungkin sebanyak itu karena terbatas, limit waktunya kan ada. Jadi ya kita nggak ngerti yang mau yang keluar yang mana. Soalnya pun sekarang ini sedang soal saya apa itu urun soal, apa itu berbagi soal. Nanti ada yang bagian namanya rumpun tim penjaminan, namanya rumpun mata kuliah gitu ya, tim penjaminan mutu yang akan mengambil, kalau kuis itu saya sendirian. Kalau kuis, tapi kalau sudah seperti ini itu nanti dilihat mana yang dipilih di sini disinkronkan bahasanya supaya nanti masing-masing kemudian ditanyakan ke kita apakah soal ini kalau dikerjakan sama teman-teman yang di kelas seperti apa. Jadi itu kemarin sudah sampai tahapan ada kelas yang sampai regresinya itu berganda. Saya keberatan kalau regresi berganda karena di tempat saya regresinya cuma linear sederhana gitu. Dan kalau berganda itu berarti cepat banget ngajarnya gitu. Dan menurut saya itu pontal-pontal kalau saya bilang. Jadi itu pesan saya sekali lagi buat rumusnya. Oke, dari soal kuis ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang saya akan coba ya. Nah, saya lupa berapa soal yang sudah saya kumpulkan. Tapi saya ingin kalian merekam dulu apa, habis itu kerjakan, saya kasih waktu sekitar 5-10 menit setiap soal. Ya, bawa ininya dan kerjakan ya. Kalau sudah lihat, catat kertasnya kemudian dikerjakan. Oke. Saya akan kasih waktu sekitar, saya akan pakai timer 5 menit, ada yang sudah selesai atau belum, saya akan coba lihat. Ya. Memang setiap soal beda-beda, tapi akan saya coba 5 menit selesai atau tidak. Oke, nomor 1. Coba dicek dulu. Ini enak banget nih, sudah ada uji hipotesisnya. Suatu pengalaman masa lalu diketahui lama penyembuhan suatu penyakit dengan terapi baru mempunyai 15 hari dan simpangan baku 3 hari. Suatu terapi baru ditentukan dan diujikan pada 70 penderita. Waktu penyembuhannya dicatat, itu adalah X. Gunakan alfanya 0,025. Sudah digunakan alfa 0,0. Uji hipotesis ini. Ini uji apa? Uji min jelas ya. Satu populasi. Nanti statistik ujinya pakai apa? T atau Z? Z. Z. Oke, silahkan ditulis. Nanti saya dikasih tahu hasil akhirnya apa.
Telah dikerjakan 5 menit mana HP saya tadi sedang. 5 menit, coba. Saya stopwatch ya. Salin dulu. Kalau ada yang sudah selesai, bilang saya sudah selesai, Bu. Ya kapan? Sabtu Minggu tapi. Terus aja. Aku dulu kan kayak apa semester 1 belajar sendiri. Terus S2 nggak belajar ya. Oke, ujian. Sedikit, Pak. Ada, jangan sampai bawah plastik. Jangan cepat-cepat kan.
Sudah ketemu? Bu mau bertanya. Ya. Untuk X-bar-nya gimana ya, Bu? Nah, ini kan mau mencari apa sekarang ini? Pengennya mencari kan kita mencarinya kan kalau yang konvensional kan seperti ini. Ya kan kita nyari statistik ujinya kan X-bar dikurangin gitu kan ya, dikurangi 15 dan seterusnya. Justru sekarang kita ingin mencari menguji hipotesis seperti ini, nilai X-nya itu sampai berapa supaya dia itu bisa menolak H0 gitu. Jadi ini justru ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu adalah perhitungan yang istilahnya perhitungan yang mendasar. Nah, jadi kan pasti kalian mengerjakannya pakai gini-gini dah. Diturunkan begitu terus bingung X. Karena kan Z-nya itu nanti kan X bar kemudian dikurangin mu0-nya kemudian dibagi gini ya. Kan mencari seperti ini gitu. Tapi kalau sekarang ini kan tidak ada kan istilahnya waktu menguji ini itu harus didapatkan nilai berapa. Gitu. Jadi kita mulainya dari ini, dari kita tahu wilayah kritiknya ini kita mulai dari yang diketahui Z-nya itu kita kan pengennya kalau 0,025 karena dia di sebelah kiri berarti kan kita pakai minus 0,025 sama dengan berapa? 1,96 kan? Berarti kalau gitu kan wilayah kritiknya itu atau daerah penolakannya itu akan terjadi pada Z kurang dari min 1. Itu kan tuh? Ya. Ini. Atau bisa saya tulis gitu ya, atau kan saya tahu ini adalah daerah penolakan. Ini kan rumusnya nanti ini. Rumusnya kan ini. Berarti kan seolah-olah itu kan bisa saya pindah, ini X, ini saya pindahkan, kemudian 1,96 di sini, dipindahkan ke kanan dan ke kiri, ininya, S-nya diketahui kan 3 tadi kan, S-nya diketahui 3, jadi S-nya pindah ke sana, kalikan 1,96, kemudian akar N-nya itu nanti berapa akar 70, kemudian X-nya ini pindah. Jadi saya justru ingin tahu sampai seberapa nilainya X bar itu gitu. Jadi kalau dihitung itu adalah X bar yang pakai rumus ini ya, rumus ini kalau di Z-nya itu berarti kan seolah-olah itu X bar nilainya itu adalah 15 itu adalah nilai mu0-nya ini, mu0-nya itu dikurangin 1,96, 1,9 ini sudah masuk ke sini, dikalikan 3, dibagi akar dari 70. Berarti X bar-nya harus berapa? Kurang dari, kalau dicari ini berapa nih? 1,96, 15, coba dihitung sebentar. $14,30, betul? Betul? Betul, Bu. Nah, berarti X bar-nya ini kalau mau menolak H0 itu harus ketemu 14,30. Tadi siapa yang tanya, Bu, X bar-nya kok nggak diketahui gitu kan ya? Nah, jadi
kalau kita mau menguji hipotesis ini, kalau ketemu X barnya 14,3 lebih kecil dari 1430 itu, H0-nya itu bisa ditolak. Itu karena kan kalau terapi baru kan mempunyai penyembuhan 15 hari. Tetapi kalau nanti itu terapi lama kan 15 hari. Terapi barunya kalau lebih kecil dari 14,30 itu bisa ditolak. Jadi seandainya diulang-ulang penelitian atau percobaan ini, katakanlah mengambil 70 penderita, ketemunya itu 14,5, H0-nya ditolak atau diterima? 14,5. Diterima. Dananya diterima gitu. Tapi kalau misalnya dari ngambil lagi 70 penderita, terus kemudian X-bar-nya itu rata-rata sembuhnya itu 13, ditolak atau diterima? Ditolak. Ditolak gitu. Pokoknya karena kita sudah membuat semacam suatu perhitungan, maka kalau ditolak itu harus minimal 14,30. Bukan minimal, maksimal 14,30. Jadi ini adalah limitnya atau batas menolaknya. Limit tolak H0. Oke. Jadi kalau mengerjakannya betul seperti ini, tapi kan terbentur dari tadi teman-teman, loh Bu, X-bar-nya kok nggak diketahui. Sebetulnya soal ini tadi, uji hipotesis gunakan ini, maka kesimpulannya, ya karena tidak diketahui, maka saya bisa mengatakan akan ditolak H0-nya atau akan dikatakan terapi baru itu lebih bagus dari terapi yang konvensional kalau dari 70 penderita itu rata-rata penyembuhannya adalah 14,3 hari maksimal atau lebih kecil dari 14,3 hari. Jawabannya adalah seperti itu. Ada pertanyaan? Izin berkas. Ya, silakan. Silakan. Berarti untuk yang statistik ujinya tuh Z-nya itu nggak pakai hitung gitu. Pakai, kan kita pakai untuk rumusnya ini. Ini kan Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per N. Tapi kan X barnya nggak ketemu. Justru X barnya ini kita cari nih. Ini kan jadi Z-nya 1,96, mu 0-nya adalah 15, S-nya adalah 3, N-nya adalah 70. Jadi kan kamu nggak bisa nyari ini. Justru nggak bisa nyari ini, tapi ini yang belum, karena ini belum diketahui. Berarti kita itu ini yang akan menyimpulkan bahwasanya pengujian ini akan menolak H0 kalau X-bar-nya maksimal 14,30 atau kalau dihasilkan kurang dari 14,30. Statistik uji ini kepake, tapi untuk mencari ini, untuk mencari X-bar-nya. Karena di antara statistik uji ini, justru X-bar lah yang belum diketahui. Kalau X-bar-nya sudah diketahui, ya kita sudah tinggal ngitung kayak konvensional. Tapi ini adalah suatu permasalahan yang sebetulnya kita menginginkan, karena dari 70 penderita tersebut itu ini sudah dicatat, tetapi tidak diketahui X-bar-nya. Nah, X-bar-nya adalah harus lebih kecil dari 14,30 kalau ingin mengatakan terapi baru itu lebih baik daripada terapi konvensional. Nah, kembalikannya kalau misalnya dari 70 itu diketahui X-bar-nya itu 16. Nah, 16, kalau 16 itu kan karena kita sudah mengetahui bahwasanya batas menolak H0-nya itu kalau X-bar-nya itu maksimal 14,30, ya pasti gagal tolak H0. Itu maksudnya dari soal tersebut. Paham? Izin bertanya lagi. Ya. Silakan. Berarti untuk Z itu yang di Z hitung itu Z sama dengan 15 itu. Z yang sama dengan mana? Yang 15 itu. Z, yang mana? Yang Z mana? Ini? Ini? Yang mana, Mbak? Itu kan yang
X bar kurang dari 15. Ya 15 itu berarti Z-nya gitu, Z-nya. Oh enggak, ini kan mional ini. Ini kan mional. Oh iya, terima kasih. Iya. Jadi ini yang mendapatkan ini kan dari persamaan ini. Karena ketika ketemu statistik ujinya nggak ketemu X-bar-nya kan tidak diketahui X-bar-nya. Nah, kalau X-bar-nya tidak diketahui berarti kita itu bisa menyimpulkannya dengan berapa X-bar yang harus minimal atau maksimalnya gitu. Karena ini lebih kecil gini kan berarti kan maksimalnya berapa. Tapi kalau nanti ininya yang lebih besar berarti minimalnya. Nah, ini kalau ini Z-nya dianggap Z-nya 1,96, kemudian ini mionalnya 15 ini, S-nya adalah diketahui 3, sedangkan akar N-nya adalah 70. Kalau dimasukkan, diganti ini ke sebelah kiri, yang lainnya ke sebelah kanan, maka rumusnya menjadi seperti ini. Oke. Ada yang belum jelas? Sebetulnya kalau tadi kamu terjebaknya kan pada mungkin menit ketiga, saya menunggu tadi menit ketiga kalian nggak tanya nggak gitu, tapi masih mikir-mikir. Jadi istilahnya tidak apa-apa, ini karena kan apa yang kita hadapi itu kan kadang kan tidak semulus yang kayak soal-soal seperti biasanya gitu, ya. Jadi nggak apa-apa kalau pada ini terus di seperti apa gitu. Oke, nomor 2. Kita hitung lagi ya, menit kelima akan saya tanyakan. Yang A saja yang dikerjakan yang A saja. Supaya mudah yang B aja, yang kerjakannya yang B aja. Yang A nanti nyari lagi di sini. Yang B aja. Sarapan ala bule. Ada daging, kemarin ini saikoro, ada brokoli, ada buah-buahan, dan juga ada buncis.
goreng tepung. Oh, kalau masak apa? Soalnya enak banget. Oke? Oke. Masalah apa ini? Menaksir apa, menguji apa? Satu proporsi. Ya, satu proporsi. Berarti nulisnya untuk ininya apa? Notasinya P sama dengan P sama 0,7. P-nya H1-nya Tidak sama dengan 0,7. 0,7. Ininya pakai 10%. Statistik ujinya pakai P topik kurangi P0. Z apanya? Notasinya pas distribusi samplingnya apa? Z kan? iya Bu Z. Berarti P P top topi boleh, P kecil boleh, dikurangi P0-nya. P0 Kemudian akar P0 akar P0 M. P0 kinol per N. itu semua kan? Berarti ini 10 per berapa? 10 per 30 ya? 10 per 30 dikurangi 0,7 dibagi 0,3 kali 0,7 dibagi 30. Wah, nggak cukup, sama dengan berapa nih? Ketemu berapa? Nah, hitungan saya 4,76, betul? Apakah sama hitungan saya? Iya, Bu, sekitar 4,8. Ya Bu, min 4, Jadi tinggal dicari Z 0,05. Berapa? Wilayah kritiknya 2,575. 2, plus minus karena dua arah. Jadi min 2,575, 2,575. Tolak atau terima? Tolak. Tolak nol karena berada di daerah AC. Nggak sampai 5 menit loh tadi teman-temannya itu ngerjakan. Oke. Cukup jelas semuanya? Nah, sekarang berikutnya ini sudah pukul 11, terserah sih, saya juga kebetulan pas kosong juga nggak ada acara. Ini nggak ada pertanyaan yang nanti dicoba di 0,01. Kita coba soal ketiga. Saya ingin mendapatkan informasi dulu, ini masalah
menguji atau confident interval atau apa? Proporsi dua populasi bukan, Bu? Betul, proporsi dua populasi. Jadi dapatkah disimpulkan dengan tingkat simpanan pemabah jenis sabun batang lebih disukai? Berarti ini adalah dua jenis sabun, yaitu batangan dan krim. Ternyata bila dari hasil survei yang dilakukan diperoleh 50 dari 200 penduduk desa di Ambon Selatan menyukai sebuah batangan, sedangkan 30 dari penduduknya nggak ada ya satunya ya. Oh sama nih dari 200. Dari 200. Jadi masalah dua proporsi. Jadi kalau yang penting kita itu saya nanti beda 30, saya ralat ya. 30 dari berapa? 30 dari 150 aja nih. Ini kurang soalnya. 30 dari 150 penduduk yang menyukai ini. Dah, berarti ini adalah masalah dua proporsi. Silakan. Jadi ini tadi disimpulkan ya. 2 menguji 2 proporsi populasi. Oke. Ya. Nanti habis ini langsung saya kirim, langsung dikerjakan dibuat latihan. Nanti kita akan coba diskusinya diteruskan di WAG. Kita coba soal nomor 4. Ada 2 soal ya. Soal yang A itu apa? Soal yang B itu apa? Soal yang A apa? Uji varians dua populasi. Oke, uji varians dua populasi betul. Kalau mau saya tanya H0-nya nanti gimana? Berarti SA sama dengan H0 nggak boleh S. Kalau 0 H0 nggak boleh S. Sigma A sama dengan sigma B. Ini apa? Karena di sini kan ujilah kesamaan variansnya, berarti sigma 1 sigma A sama B ya. Iya, Bu. Sigma A kuadrat per sigma B kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan berapa kalau mau sama? 0. Kalau 0 nggak bisa dong. 1. Ya. Jadi perhatikan sigma kalau hati-hati pada saat kalau ini kan berarti kan sigma A kuadrat sama dengan sigma kuadrat B kalau ini pindah ke sana. Oke. Ini boleh kalau ditulis gini boleh nih. Nah, gini. Nah, itu boleh. Nah, berarti nanti pakai distribusi samplingnya apa? T, Z, I square atau F? F, Bu. F. Ya, ya, paham ya. Silakan diterus. Kalau yang B, tergantung hasilnya ini nanti nih, ya tergantung sama atau tidak sama. Maka kita bisa melakukan pengujian ini. Jadi pengujian ini berarti sama seperti itu karena di sini sama atau tidak. Maka kalau ini boleh Mbak yang tadi UA sama dengan kalau mau ditulis begini juga boleh. Kan ini kan berarti kalau begitu kan ini begini. Nah, H1-nya mu A min mu B tidak sama dengan 0. Ini boleh. Jadi kan berarti mu A tidak sama dengan mu B.
Tapi pakai variansnya ini tergantung di variansnya nanti ini gagal ditolak atau ditolak. Kalau dia itu dianggap sama maka cari rumus yang variansnya dianggap sama. Ya, karena ada rumusnya banyak tuh. Rumusnya banyak kalau diketahui, tidak kemudian karena kan ininya kecil. Karena kan banyak kecil. Kalau N-nya besar di atas 30, maka kita sudah langsung boleh menggunakan S1 kuadrat per N, S2 kuadrat per N, seperti itu. Tapi kalau ini pasti menggunakan S full-nya. Oke, nanti dikerjakan. Soal nomor 6. Oke, ya soal nomor berapa ini? 6 harusnya ini. Oke, ini harusnya soal nomor 6. Soal apa ini yang barusan tadi kita definisikan? Soal regresi dan korelasi. Ya kan? Pakai regresi dan korelasi. Yang A berarti nanti harus dicari plotnya. Dibuat tek, dipasangkan ini. Dibuat. Kalau mau dilihat di Minitab apa di Excel itu juga ada skornya, scatter-nya. Yang B cari korelasinya. Kemudian yang C cari model regresinya. Jadi harus dicari B0 plus B1X-nya. Nanti yang D kalau misalnya diketahui X-nya sama dengan 17, berapa Y topping-nya? Kalau ini sudah ketemu tinggal dimasukkan. Itu adalah soal yang ke-6. Ini berarti soal ke-7 nih, Raden. 7. Soal ini soal ke-8. Banyak soalnya. Terakhir. Ini karena saya kadang-kadang nulis tak masukkan, tak maluskan. Nih, soal 7. Soal apa ini? Jadi sebetulnya kalau kalian paham itu ngitung-ngitung satu soal untuk khusus kayak gini-gini itu kisarannya antara 5 sampai 10 menit. Jadi biasanya sehingga kalau waktunya itu 120 menit, itu kan 5 soal itu sebetulnya waktunya cukup gitu. Waktunya cukup karena biasanya kalau kami menghitung itu dilebihkan hampir 1,5 kali 2 sampai 2 kali lipat. Jadi kalau kami mengerjakan itu selesai sampai 10 menit gitu, terus kemudian kami menambahkan waktunya supaya kalau mahasiswa kan mesti masih mencari-cari dan kalau yang membuat soal sudah tahu ini arahnya kemana gitu. Tapi sebetulnya tadi ukurannya 5 menit itu kalian sudah tahu, tinggal kemudian mengerjakannya. Nah, kerjakannya semakin mengerjakan terampil, itu semakin latihan semakin cepat. Oke, yang ini soal apa? Proporsi satu populasi bukan? Oke, sebuah pabrik jamu menyatakan 90% jamu diproduksi dengan bekerja dengan efektif. Laman baru dicoba dan dapat meningkatkan efektivitas jamu. Dalam satu percobaan 100 jamu yang dihasilkan, iya, 1 proporsi. Tapi perhatikan di sini H0-nya nanti ini 1 arah apa 2 arah? 1 arah. 1 arah. Oke. Jadi ini adalah uji proporsi 1 arah. Uji proporsi 1 populasi 1 arah. Oke, dicari rumusnya nanti. Nomor 8. ANOVA bukan, Bu? Ya. Oke. ANOVA. Nanti saya akan mengerjakan. Jadi Naji mengerjakan, tapi ini nanti saya kasihkan dulu kan supaya bisa ngerjakan dulu. Nanti akan saya tuliskan di bawah-bawahnya setelah kalian punya waktu beberapa saat supaya bisa mencocokkan dengan apa yang saya tuliskan. Saya tuliskan nanti pakai tulisan tangan seperti ini. Tapi ini langsung nanti saya kirimkan. Ya, langsung saya kirimkan supaya kalian bisa langsung mengerjakan. Terakhir, sudah habis? Sudah habis. Oke, ya. Jadi ini
silakan dikerjakan dan kita akhiri. Selanjutnya nanti bisa disampaikan di grup ya, di WAG. Saya akan juga mengerjakan setelah kira-kira jam 12 ya, pokoknya hari inilah saya usahakan. Tapi ini saya kirim dulu. Saya kirim dulu supaya bisa dikerjakan, supaya bisa lakukan. Ada pertanyaan dulu tidak? Yang penting kalian sekarang harus mulai sudah menggunakan rumus-rumus kumpulan, dikumpulkan. Dari kumpulan tersebut itu akan memudahkan kalian untuk supaya bisa memilih soalnya dengan cepat. Jadi nanti karena apalagi sekarang ini kan kalian itu kan online ya, online, rumus-rumus itu bebas membuka sebebas-bebasnya. Nah, oleh karena itu silakan nanti dibuat di catatan. Nah, nanti soalnya seperti apa. Saya sebetulnya terus terang mengendaki soal tuh kayak kemarin tuh enak. Jadi artinya dituliskan di model kuis dijawab, nanti ada yang multiple, ada yang seperti ini. Tetapi kan tidak semua dosen itu juga familiar sehingga keberatan. Jadi nanti model soalnya tetap seperti itu. Seperti sebentar ya, ada tamu sebentar. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan yang tadi. Jadi nanti tinggal bagaimana kalian itu
Ini ada pertanyaan Maya. Request soal maksudnya apa ya Mbak Maya ya? Oh iya Bu, ada yang semalam ada soal perhitungan yang soalnya mirip yang barusan kita bahas Bu. Kamu punya soal? Iya Bu. Nah, boleh. Boleh. Saya Boleh. kirim ke WA ya Bu. Boleh, boleh. Baik Bu, makasih. Iya. Oke, ini saya kirim ya ke, namanya apa Mas, PMS A ya? Saya kirim ke ini aja dulu ya biar langsung ya.